apa namanya? Saya Kebetulan lagi sibuk ini Pak yang apa RPP PTKL Pak. Jadi iya. mendadak saya harus jadi apa penanggung jawabnya gitu Pak. Jadi tapi Maka ya kalau Pak artinya Dudi pengen info-info sejarah, kontak saya langsung aja. Saya bisa cerita detail sejarahnya. oh baik 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 Iya, Pak. betul. Betul 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 Pak. Terutama yang pas 2009 itu Pak ya. Iya, jadi 2009 kemudian ada sejarah yang kalau ingin private Zoom mangga gitu saya bisa cerita untuk jadi bahan Bapak lebih melengkapi lah ceritanya seperti oh boleh apa. boleh Pak. Nanti mungkin setelah kuliah Pak ya. Eh, paling jam berapa ya? Agak siangan dikit lah Pak. Terus kuliahnya ada kuliah Boleh lagi boleh saya. boleh boleh Mm-mm. boleh 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 Pak. Jam-jam Kebetulan nanti 1 jam sampai jam satu kan 2 bisa saya. jam satunya sudah rapat dengan ini sih Pak, dengan Biro Hukum dan Biro Oh Kepegawaian gitu. tapi ya Jadi Bapak perlu info jam berapa? Saya bisa atur jam eh, mungkin menjelang jam 11 misalnya Pak. boleh lah nanti jam setengah 11 itu ya. Boleh, boleh, boleh Pak. Jadi saya nanti jam 8 pamit dulu, kuliah dulu biar kuliah nggak cepetin. Iya Pak, mungkin Ya jam 11 diatur. ya Pak. Karena supaya punya amunisinya lebih lengkap lah Bapak. Baik, Jadi baik Pak. datanya biar lebih ini lah untuk jadi gambaran. Baik, 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 baik Pak. Ya Pak. Ini Pak mungkin untuk yang apa? Perkembangan ini Pak, untuk apa? Perkembangan judul Pak, alhamdulillah sih Ya, sudah mulai ya. terkumpul Pak di dosen. Jadi apa namanya? Kami sudah mengumpulkan sekitar 30 judul, Pak. Cuma mungkin karena apa namanya? Karena mendadak tentang RPP PTKL itu, Pak. Jadi fokusnya semuanya ke sana gitu, Pak. Jadi Ya, ya Pak. Bisa. apa namanya? Kami juga tadinya sih dari judul-judul yang sudah masuk itu mau dirapatkan di level koordinator gitu, Pak. Kemudian juga nanti mau disandingkan dengan data akademik gitu, Pak. Tadinya tuh cuma memang nggak keburu gitu Pak. Jadi mungkin untuk hari ini mungkin mahasiswa kita kasih informasi judul yang sudah masuk di dosen adalah ada beberapa gitu Pak. Mungkin nanti untuk fix misalnya kayak kemarin grup-grupnya siapa aja, mungkin belum belum ada keputusan Pak. Jadi mungkin mahasiswa mungkin dalam seminggu ke depan mungkin diberi kesempatan untuk melihat dulu mungkin Pak ya semua judul yang Ya, sudah masuk setuju dari Pak. dosen. Itu aja. Mungkin nanti bisa juga mengusulkan saya dan siapa mau judul apa gitu. Meskipun nanti finalisasinya akan kita lakukan paling cepat Jumat depan, Pak. Jadi apa namanya? Ya mungkin agak-agak berbeda dengan tahun kemarin karena memang ini 2 minggu ini memang ada pendadakan itu, Pak. Jadi Ya, saya ya. juga Jadi nggak nyangka ada itu gitu, Pak. Aduh ini jadi mohon maaf, Pak. nggak apa-apa. Jadi hari ini rencana kuliah sampai jam berapa Pak? Mungkin jam 8 mungkin, Pak. Jam 8 ya. Jadi Iya. bisa habis kuliah ini kita lanjut diskusi khusus yang untuk persiapan Bapak jam 1 mangga Oh iya, saya boleh, atur boleh, gitu Pak. biar Sebentar, Bapak Pak ya. punya waktu untuk apa gitu reasoningnya gitu. Jadi Betul, 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 siap-siap Pak. kuliah yang satunya saya undur dikit lah bisa Boleh, boleh, diatur. boleh, boleh, Pak. Gitu. Iya, Pak. Jadi Iya. itu, Pak. Jadi apa namanya untuk persiapan kan ya ya reasoning itu, Pak. Mungkin nanti supaya ada Ya, alasan juga mungkin, Pak ya. Ya ada data mungkin ada data tambahan dari Pak Supri nanti. jadi hari ini mungkin tampilin aja yang beberapa ide topik itu kan kita Siap, bisa siap, 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 Pak. sampaikan secara brief lah kira-kira apa sih gitu aja Betul, sih. betul, 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 Itu Pak. aja lah Pak Dudi biar Bapak juga bisa konsentrasi nanti siang. Iya, Pak. Mungkin Iya. Oke, silakan sekilas Bapak. aja Pak saya Iya sampaikan gitu. mungkin tentang judul-judulnya mungkin Pak ya. Nanti kalau perlu kan bisa nambah jamnya ya mahasiswa juga inilah kita weekend bisa cerita kalau diperlukan siap saya. Oh Gitu. siap 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 betul betul Iyalah. betul Gitu. Pak. Iya Pak mungkin mohon izin mulai sebentar Pak ya. Silakan Mbak. Oke terima kasih Pak Supri dan Pak Gianto.
mohon maaf atas ini apa keterlambatannya, tapi kita akan efektifkan waktu. Mungkin yang pertama kita lihat, jadi minggu ini adalah tahapnya tentang identifikasi judul atau topik tugas akhir dari dosen. Nah, jadi kita melihat dari judul-judul yang sudah masuk, jadi memang ada beberapa hal, sumbernya itu dari KPL, kemudian juga dari Renstra, dari penelitian dosen, dan juga dari user, serta ada ide lainnya. Jadi misalnya yang KPL, mungkin yang tahun kemarin ini yang sawit ya, ini sudah pernah saya jelaskan juga minggu kemarin, ini yang dilakukan oleh Rizka dan Felinanda dengan pembimbing dari Bu Amel ya, ini sangat-sangat baik juga minggu kemarin ya. Mungkin kalian bisa lihat di sini tentang kronologi atau state of the art-nya ya. Jadi misalnya mulai dari pembuatan prototipe yang asalnya berfokus menghasilkan keluaran berupa warna dan tegangan. Kemudian ini ditambah lagi dengan kematangan. Jadi kematangannya itu dari warna dan cahaya inframerah. Kemudian dari warna ini disesuaikan, dicari sensornya ya. Jadi ternyata sensornya adalah TCS 3200. Kemudian dari tempatnya ini udah difasilitasi karena sudah dimulai sewaktu KPL. Ya mungkin karena kalian KPL-nya lebih lama, mungkin bisa juga kalian nanti menyesuaikan ya judul-judulnya. Kemudian dari Renstra Ahmed, ini misalnya yang tentang meter air, misalnya awalnya dari load cell, kemudian ditambah gitu ya, asalnya load cell ditambah dengan pengisiannya yang otomatis. Kemudian nanti ada volumetrik juga, kemudian nanti volumetrik yang asalnya satu laju alir ditambah jadi beberapa laju alir. Jadi kalau roadmap itu biasanya dari dosen ya, jadi ada urutan judul penelitian yang mana dari tahun ke tahun itu biasanya hampir mirip judulnya, hanya saja ada penambahan atau perubahan ya, ada modifikasi dari tahun ke tahun ya. Seperti yang takaran juga sama, ini untuk takaran BBM. Jadi misalnya awalnya untuk gelas gitu ya. Jadi kemudian nanti dia pakai di sini Pertamini, kemudian naik ke SPBU, kemudian nanti ditambah dengan GPS ya. Ini yang Pertamini, kemudian nanti yang SPBU ditambah dengan GPS. Ya, jadi itu yang contoh, nanti mungkin kalau kalian disuruh misalnya membuat roadmap gitu ya, atau Renstra penelitian gitu ya, mungkin kalau S1 atau S2 ya. Nah, misalnya yang saya ini tentang penelitian dosen yang tahun ini, misalnya tentang studi pengaruh tekanan pada meter air dengan metode gravimetrik. Jadi kalau gravimetrik itu dia prinsipnya dengan penimbangan. Jadi prinsipnya dengan penimbangan. Jadi nanti bejana ukurnya ditimbang, kemudian dari load cell itu nanti akan diolah datanya sehingga nanti akan keluar misalnya error gitu ya. Nah, misalnya kenapa penelitian ini dilakukan? Misalnya karena sebelumnya di Nazar dan Sujono tahun 2012 ini terpisah gitu ya. Jadi antara di sini pengukuran tekanan dan pengukuran jadi di sini pengukuran tekanan dan juga pengukuran penentuan error itu dalam alat yang beda gitu. Nah, idenya adalah kita menggabungkan dua fungsi ini. Jadi fungsi pengukuran tekanan dan juga fungsi untuk penentuan error ya, atau untuk pengujiannya. Jadi di sini digabung ya. Jadi ini salah satu contoh dari skemanya. Mungkin nanti bisa berubah seiring dengan waktu ya. Tapi secara prinsip itu menggabungkan dua prinsip pengukuran ya, yaitu
yaitu tekanan dan penentuan error ya di sini ya. Kemudian nah ini yang contoh dari masukan user. Ini pembuatan CTP ya, CTP yang biasanya dipukul manual. Ini nanti kita buat dalam bentuk semi otomatis ya, menggunakan solenoid. Nah, mungkin untuk tahun ini nanti solenoidnya diganti dengan solenoid buatan. Ya. Jadi itu contohnya. Nah, kemudian dari ide CTT tadi tahun kemarin itu dibuat alat seperti ini ya. Jadi terutama kalian lihat di sini ada solenoidnya ya. Nah, solenoidnya ini nomor 8 ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Kemudian ini selain wiring, nanti kalian juga akan bicara lebih banyak tentang desain ya. Jadi nanti desainnya kalian bisa pakai SolidWorks ya. Nah, nanti dari SolidWorks ini nanti diubah filenya itu menjadi file untuk printer 3D ya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan printer 3D untuk membuat kerangka ya. Mungkin nanti kalian akan lihat ya. Nah, ini contoh kalau udah jadi seperti ini ya. Ini kerangkanya, kemudian ini ada box alat ya. Nah, untuk tahun ini nanti kita akan modifikasi, misalnya kalau selain dengan solenoid buatan, bisa juga dengan aktuator elektrik ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nanti mana yang lebih efektif ya. Yang jelas tujuannya adalah untuk sebagai alat pemukul gitu ya, pemukul untuk CTT ya. Jadi kalau yang tahun kemarin dengan solenoid itu masih ada kekurangan, yaitu ukuran solenoidnya masih kecil, kemudian juga gayanya tidak terlalu besar ya. Jadi tahun ini akan diimprove lagi, misalnya dengan solenoid buatan atau dengan aktuator elektrik ya. Kemudian judul lainnya juga saya tertarik misalnya membuat alat pembaca skala neraca ya. Jadi kalau tahun kemarin itu atau 2 tahun kemarin untuk pembaca skala neraca ini pakai sensor giroskop ya, pakai sensor giroskop atau sensor gerak ya. Nah, di sini karena sensor gerak itu ditempel dan mengganggu gitu ya. Jadi mungkin dicoba sensor yang lain ya, misalnya sensor induktif yang bisa langsung mengukur gerakan dari benda logam ya, karena ini neracannya terbuat dari logam ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi ini Renstra juga gitu ya, sebelumnya dengan sensor giroskop, kemudian berikutnya sensornya diganti gitu ya. Nah, kemudian ini kita sudah masuk ke daftar usulan judul dari para dosen ya. Mungkin yang pertama ini dari Pak Ajis. Jadi Pak Ajis ini beliau yang pertama judulnya adalah tentang prototipe deteksi awal waktu tetes peneraan gelas ukur ya. Kemudian yang kedua tentang prototipe counter tetesan selama waktu tetes pada peneraan gelas ukur ya. Jadi yang pertama tentang deteksi awal, kemudian yang kedua ini penghitung ya. Kemudian yang ketiga ini tentang prototipe scanner 3D berbasis kamera untuk kasus uji akurasi pengukuran dimensi silinder. Ya, jadi ini mungkin miniatur dari tutsit ya. Kemudian ada data logger untuk pengukuran jangka sorong digital. Kemudian ada data logger untuk prestasi atlet ya. Ini karena Pak Ajis ini sangat kuat ya, beliau di bidang akuisisi data ya. Ini ada beberapa tentang metrologi legal, tapi ada juga yang umum ya. Kemudian ini dari saya
yang tadi sudah dijelaskan ya tentang instalasi uji meter air, rumah tangga, metode gravimetrik, dan juga studi pengaruh tekanan ya. Jadi bikin si Tohir prototype, si apa yang urusan itu. Prototype tentang instalasi uji meter air ya. Jadi kalau tahun kemarin instalasi uji meter airnya untuk kekeruhan, kalau tahun ini untuk pengaruh tekanan ya. Jadi ini juga bagian dari Renstra ya. Kemudian tadi ya tentang CTT semi otomatis. Nah, cuma di sini kita pakai solenoid buatan ya. Kemudian ada juga prototipe alat ukur densitas anak timbangan dengan metode OIML metode B ya. Jadi kalau 2 tahun kemarin metode C, sekarang kita ke metode B ya. Kemudian ada juga alat ukur kadar air multi komoditas ya. Jadi 2 tahun kemarin sudah sukses dengan satu bahan ya, yaitu beras. Nah, gimana kalau sekarang 2 bahan gitu ya, 2 komoditas. Misalnya beras dan jagung itu modifikasi alatnya di mana gitu ya, di programnya atau di apanya gitu ya. Kemudian tadi neraca ya dengan sensor gerak induktif. Kemudian ini juga masih tentang MKA, jadi tentang prototype sistem kontrol dan monitoring master sampel ya. Jadi master sampel ini sampel yang kadar airnya tetap ya. Jadi kadar airnya tetap sehingga bisa digunakan itu sebagai bahan referensi untuk pengujian meter kadar air. Nah, untuk membuat master sampel ini nanti salah satu caranya adalah dengan membuat namanya sirkulator ya. Jadi di lab-lab meter kadar air itu sudah dibuat sirkulator, tetapi mereka masih belum otomatis gitu ya untuk real time pengukuran kadar air, kemudian juga suhu dan kelembabannya ya. Jadi ini yang nanti bisa kalian modif ya sebagai orang meteorologi dan instrumentasi ya. Jadi nanti akan menambah juga hasanah atau metode atau menjadi solusi juga untuk pengujian ini ya, pengujian meter kadar air. Nah, itu dari saya. Kemudian Papera. Jadi kalau Papera ini yang pertama adalah penekan tombol keypad meter kWh untuk pengisian token. Ya, ini mungkin semacam ya robot mekanik lah atau prototipe mekanik lah ya ini mekanik dan otomatik gitu ya. Jadi ini menantang juga ya. Kemudian ini MEMS ya. MEMS ini kelihatannya ini kerjasama dengan BSN ya. Jadi ini sudah kayaknya sudah deal judulnya ya. Jadi yang pertama tentang metode kalibrasi MEMS, mikrofon menggunakan multifunction acoustic calibrator ya. Kemudian juga MEMS, adaptor MEMS pada sistem kalibrasi akselerometer metode perbandingan langsung. Nah, ini sepertinya ini permintaan user ya. Jadi ini mungkin sudah mulai dilakukan mungkin di bimbingannya Papera mungkin yang KPL. Kemudian ada implementasi pengontrol PID pada meja datar, bejana ukur standar 5 liter. Ya, ini mungkin kelanjutan dari penelitian Pak Ajis ya. Diteruskan oleh Papera, kemudian sistem pengukuran menggunakan kamera dengan metode Aruko. Mungkin ini metodenya baru, nanti bisa lihat juga ya, bisa nanya ke Papera nanti. Kemudian ini Pak Bagus, kalau Pak Bagus ini lebih cenderung ke bangunan ya sekarang. Jadi kalau tahun kemarin itu peternakan, perikanan, kalau sekarang ke bangunan ya, tentang prototipe, uji kualitas alat ukur berat panjang besi beton diameter 4 mm sesuai SNI dengan sistem monitoring dan kontrol packaging. Nah, ini mungkin hanya dibedakan di sini diameternya ya 148 dan 6 mm. Ya, ini
mungkin satu tema ya dari Pak Bagus. Kemudian Panandang, kalau Panandang ini beliau lebih ke BDKT ya. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk pengujian kemendaran kuantitas ya, kuantitas air minum, kemudian dimensi ya. Kemudian tentang dimensi kertas, meter parkir, kemudian juga untuk Mantap. pilihan sampah ya. Ini untuk memilah-milah sampah ya. Kemudian BDKT frozen ya. Jadi Panandang ini banyaknya tentang ini ya, tentang BDKT. Ini nanti kalian bisa ini ya, bisa juga gabung ke Panandang kalau sangat interest dengan BDKT. Kemudian Bu Ira, kalau Bu Ira ini bervariasi ya. Jadi yang pertama tentang prototipe pengukuran massa gas pada tabung LPG menggunakan sensor pressure transmitter berbasis microcontroller dengan sistem monitoring IoT ya. Jadi ini BDKT juga LPG ya. Kemudian prototipe mata elang pada permainan bulu tangkis ya, ini juga mungkin dari ide beliau ya, mungkin pada saat main bulu tangkis. Kemudian ada prototipe penentuan kadar air gelas ya, menggunakan kamera. Nah, ini image processing. Jadi kalau kemarin Bu Ira membahas tentang penyiapan sampel, kalau sekarang langsung ke penentuan kadar air, tapi image processing ya. Kemudian ultrasonik juga, tetapi ini dipakai untuk mengukur pH kulit. Kemudian ada alat ukur elektromagnetik untuk menentukan kemagnetan anak timbangan. Nah, ini untuk salah satu pengujian dalam izin tipe ya. Kemudian ini perancangan Poging ultrasonic mist maker dengan cairan ionik silver water. Nah, ini untuk kesehatan ya. Nah, ini untuk yang Bu Ira ya. Kemudian Pak Budi ya. Jadi kalau Pak Budi ini kalian lihat di sini yang pertama adalah prototipe hidung elektronik ya. Deteksi bau busuk dan bau kapang menggunakan rangkaian sensor gas pada biji kopi. Ya, ini beliau lagi banyak sekarang arahnya ke kopi, ke perkebunan ya. Kemarin pertanian dengan hidroponik, sekarang ke kopi. Ya. Jadi yang pertama tentang pendeteksi bau, kemudian yang kedua ini untuk identifikasi biji kopi dengan indikasi geografis ya. Geografis itu lokasi atau tempat dan juga kekhususan ya, berdasarkan aroma dan warna. Kemudian prototipe penyortiran biji kopi cacat sesuai dengan SNI ya, SNI biji kopi. Nah, ini juga tentang kopi. Kemudian ada prototipe mesin vision untuk mendeteksi parameter benang. Ya, ini STT tekstil ya. Kemudian ini juga evaluasi diameter benang berbasis mesin vision dan pengolahan citra. Ya, ini juga sama. Kemudian alat deteksi cacat pada benang berbasis komputer vision, ini juga sama. Kalau tadi diameter, sekarang cacatnya ya, atau ketidaksesuaiannya. Kemudian ada kadar air biji kopi ya dengan microcontroller. Nah, ini mungkin banyak terkait dengan kopi dan benang ya kalau Pak Budi ya. Nah, itu sekilas tentang judul-judul proyek akhir yang sudah masuk ya. Mungkin nanti untuk judulnya ini bisa nanti saya share di Kudagang ya. Jadi nanti kalian bisa melihat judul-judulnya, kemudian nanti bisa juga kalian merenung gitunya. Saya lebih tertarik ke judul mana gitu ya. Karena memang bisa jadi sama dengan KPL gitu ya, atau
bisa juga dengan dosen pembimbing lain gitu ya. Jadi ini masih banyak kemungkinan ya. Jadi itu jadi itu yang bisa bisa kalian lihat nanti tentang judul-judul. Kemudian ini ada beberapa yang bisa kalian lihat ya. Mungkin nanti bisa saya share juga contohnya ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi sebetulnya dari masing-masing dosen itu sudah membuat juga tentang deskripsi dari judulnya seperti ini yang Pak Budi Asri ya. Mungkin nanti kalian bisa ngecek ya di Kudagang. Mungkin nanti saya akan upload juga ini di Kudagang. Jadi nanti kalian bisa lebih bebas, bisa lebih mengeksplor secara sekilas tentang judul-judul tersebut ya. Jadi misalnya ini tentang deteksi bau busuk. Nah, ini biasanya organoleptik ya, biasanya pakai indera manusia. Nah, gimana ini kalau diganti dengan mesin ya, diganti dengan sensor ya. Kemudian yang judul kedua ini tentang indikasi geografis ya, di sini indikasi geografis dan specialty ya. Nah, ini mungkin karena kopi ya, kopi di Indonesia itu banyak ya, ada ya Sumatera di sini ya, Lampung. Sumatera juga ada Simalungun, Lampung, Aceh misalnya, terus ada Jawa. Jawanya juga ada Sumbing, ada Ijen. Nah, ini mungkin ada kekhasan masing-masing. Nah, itu nanti gimana caranya. Nah, ini juga Pak Budi sudah mengusulkan misalnya salah satunya menggunakan sensor MQ136 ya. Mungkin nanti kalian bisa explore ya. Kemudian ini juga kopi yang cacat ya. Kopi yang cacat juga sama. Nah, seperti ini ya. Ini kopi yang cacat, misalnya mungkin ini ya. Ada yang pecah, ada yang warnanya tidak mulus hitam gitu ya, ada yang coklat-coklatnya. Nah, itu mungkin contoh ya. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa baca ya di deskripsinya ya. Kalau kalian ada interest tentang pertanian ya. Oke, itu tentang kopi yang cacat. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian ini mesin vision untuk mendeteksi parameter benang. Nah, ini benang ya. Nah, sebetulnya sudah ada mungkin ya skemanya gitu ya. Mungkin nanti ada modifikasi atau gimana ya dibanding dengan alat yang sudah ada di sini ya. Mungkin nanti kalian bisa baca ya. Kemudian ini diameter benang, evaluasi diameter benang juga sama. Ini sudah ada ya dari RGB, kemudian dari gray image, image enhancement, sampai nanti keluar misalnya jadi ukuran gitu ya, jadi diameter. Nah, mungkin nanti kalau kalian tertarik dengan image processing, aplikasinya untuk pengukuran benang, nah ini bisa juga kalian coba ya penelitian ini. Kemudian deteksi cacat, ya cacat pada benang berbasis computer vision. Nah, ini juga sama ya. Ini biasanya pakai termometer, pakai mikroskop misalnya. Nah, ini nanti dimodif pakai webcam ya. Oke. Kemudian ini pemantau kadar air pada mesin penggiling kopi. Ya, ini juga mirip ya dengan saya dulu pernah ya. Cuma ini nanti monitornya kalian lihat ya, sensornya seperti apa ya. Ini pernah dilakukan juga oleh saya dan Pak Supri ya 2 tahun kemarin ya. Nah, ini tentang yang Pak Budi ya. Jadi sebetulnya banyak ya. Ini yang Pak Budi, kemudian ini yang Pak Ajis. Kita lihat yang Pak Ajis.
Ini nampak yang Pak Ajis? Belum, Pak Kelihatan? Dudi. Yang Pak Ajis sudah masuk? Belum, masih Pak Budi. Oh, masih Pak Budi. Tar, saya share screen yang Pak Ajis. Oke ya, sudah masuk ya. Nah, ini yang Pak Ajis ya, ini waktu tetes pada peneraan gelas ukur. Nah, ini waktu tetes. Jadi kalau gelas ukur kayaknya waktu tetesnya itu disamakan kalau nggak salah 30 detik atau berapa. Nah, untuk deteksinya memang mungkin masih manual atau masih perdebatan ya, kapan mulai waktu tetes atau pada saat misalnya tetesannya panjang atau pendek. Nah, itu mungkin masih relatif ya. Mungkin dengan alat ini nanti bisa ditentukan, bisa didetek waktu tetes yang realnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin masih gambaran masih gambaran umum ya. Mungkin nanti dengan Pak Aji sekalian bisa explore lagi sensornya sensor apa, misalnya kemudian juga mungkin pakai image processing atau apa gitu ya. Kemudian juga ini ya, dari waktu tetes kapan, kemudian ini ada penghitung ya. Penghitung tetesan ya. Nah, ini ya. Seperti ini, jadi tetesan atau butiran-butiran airnya itu ada counternya ya. Nah, ini mungkin bisa dipikirkan oleh kalian nanti kalau yang tertarik dengan pengujian gelas ukur ya. Kemudian ini yang prototype scanner 3D ya, berbasis kamera, studi kasusnya, uji akurasi pengukuran dimensi silinder ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti pakai fotogrametri ya, scatter. Jadi pakai scanner 3D ya. Jadi mungkin prinsipnya kebalikan dari printer 3D ya. Kalau printer 3D mungkin untuk membuat objek ya. Kalau ini scanner 3D itu untuk men-scan ya, size-nya ya, dimensi atau dari bentuk dari ukuran-ukuran tadi akan menghasilkan suatu geometri atau suatu bentuk ya. Nah, ini nanti diaplikasikan untuk pengukuran dimensi silinder ya. Yang mungkin nanti kalian bisa membuat semacam prototipe scanner 3D ya. Kemudian ini ada data logger untuk jangka sorong digital ya. Nah, ini Nah, ini jangka sorong digitalnya seperti ini ya. Nah, mungkin nanti kalian ada semacam USB atau semacam konektor dari sini nanti bisa terekam gitu ya oleh komputer size atau hasil pengukuran dari jangka sorong digital ini bagaimana gitu ya. Misalnya angka di sininya 5,1 mm, apakah nanti di komputer juga bisa tampil angka yang sama. Nah, mungkin ini masih jadi tantangan ya, karena komputernya sudah ada, tapi si ininya jangka sorong digitalnya juga sudah ada, tetapi untuk interface-nya atau untuk penghubungnya ini masih belum ada ya. Nah, kemudian ini data logger prestasi atlet. Nah, ini juga sama ya. Mungkin ini pakai kelihatannya mungkin pakai misalnya untuk push up ya. Jadi misalnya counter push up mungkin pakai sensor ultrasonik ya. Set nanti dihitung misalnya keluarannya berapa gitu ya. Kemudian sudah selesai yang Pak Ajis. Kemudian kita lihat yang kalau yang Pak Bagus ini tidak ada. Nah, ini kalau Pak Bagus tidak ada ya, tidak ada penjelasan.
Jadi hanya judul, kemudian deskripsinya juga mirip dengan judul ya. Jadi mungkin nanti kalian kalau tertarik dengan fisika bangunan ini bisa explore dengan Pak Bagus ya. Kemudian nah ini yang Panandang ya. Ini juga Panandang apa namanya? Memang BDKT ya. Nah, Panandang di sini sudah membuatkan diagram bloknya ya. Jadi sebetulnya sudah ada desain awalnya. Jadi mungkin yang perlu kalian ingat di sini judul prototipenya apa gitu. Misalnya untuk pengukuran kuantitas air minum ya. Nah, kuantitas air minum di sini kalian bisa lihat nah ini berbasis load cell ya. Jadi ini berbasis apa? Gravimetrik ya. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa apa namanya? Diskusi dengan Panandang untuk apa? Pengembangan atau untuk implementasinya seperti apa ya. Tapi ini udah cukup menggambarkan ya. Jadi ini berbasis gravimetri ya. Kemudian yang kedua ini untuk dimensi kertas. Nah, dimensi kertas atau ukuran kertas ini udah ada juga ya. Mungkin nanti kalian mencari misalnya sensor untuk mengukur panjang itu apa gitu atau untuk mengukur dimensi yang langsung nanti bisa dikaitkan dengan ketebalan kertas ya. Nah, ini dari Panandang. Kemudian berikutnya ini image processing pada meter parkir. Ya, ini juga menarik ya, karena memang meter parkir kan ada di mana-mana gitu ya. Nah, untuk pengawasannya ini bisa kalian lihat ya di sini apa namanya diagramnya ya. Kemudian di sini ada pemilah jenis sampah. Nah, di sini sampah ya dipilah berdasarkan jenisnya, kemudian ada display ya, ada keterangan ya. Kemudian di sini ada frozen ya. Nah, di sini masih umum ya. Pembacaan data BDKT, akuisisi data, RFID, kemudian nanti ada storage ya atau cloud-nya. Nah, ini yang Panandang. Kemudian kita bisa juga lihat yang Papera ya satu persatu. Oh maaf, yang Bu Ira dulu mungkin. Sebentar, harus ada yang ditutup. Nah, ini yang Bu Ira ya. Tadi yang Bu Ira ini lebih ke aplikasi ya. Jadi kalian lihat di sini penentuan massa gas ya, gas LPG ya. Ini kalian nanti bisa baca deskripsinya ya. Dari LPG kemudian nanti bisa dipantau misalnya sisanya berapa di HP ya. Kemudian ini yang kedua, prototipe mata elang ya pada permainan bulu tangkis. Ini untuk apa namanya? Slow motion ya, slow motion dari apa? Permainan bulu tangkis ya, seperti ini ya. Kemudian ada prototipe penentuan kadar air menggunakan image processing ya. Jadi ini dipotret kadar air yang tinggi, kadar air yang rendah itu nanti coba dibedakan dengan image processing ya. Kemudian berikutnya tentang ini ya, pengukuran pH kulit menggunakan ultrasonik. Nah, ini juga menarik ya. Apa aplikasi dari gelombang ultrasonik dan sensornya untuk material ya. Kemudian di sini ada untuk mengukur kemagnetan ya dari anak timbangan ya. Nah, di sini sudah ada apa namanya diagram sederhananya ya. Mungkin untuk detailnya nanti kalian bisa explore lagi dengan Bu Ira ya. Tapi yang jelas ini bermanfaat untuk pengujian izin tipe ya. Kemudian yang kedua ini tentang ultrasonic mist dari cairan silver ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, nanti mungkin apa namanya ada ultrasonik, ada sensornya gitu ya, piezoelektrik, kemudian juga ada jadi sensor piezoelektrik untuk menghasilkan getaran energi ya. Getaran energi berupa gelombang ultrasonik sehingga cairan dapat berubah menjadi kabut. Nah, mungkin nanti ada semacam controlling dari piezoelektriknya ya. Oke, itu yang Bu Ira ya. Oke, sekilas kita lihat yang Papera ya. Nah, ini yang Papera ya. Ini keypad token ya. Ini juga menarik ya. Jadi di sini penekan tombol keypad untuk pengisian token ya. Jadi biasanya kalau token itu kan manual pakai tangan, mungkin ini dengan dengan IoT itu nanti bisa dikontrol dari jauh ya, bisa menghasilkan penekan token itu otomatis dengan ini ya, solenoid ya. Oke, ini yang judul pertama. Oke, judul kedua kita lihat. Nah, ini mungkin udah kayaknya sudah mulai dilakukan ya, MEMS. Nah ini sudah ada ya. Jadi ini untuk mengukur tingkat tekanan bunyi ya, yang kemudian diubah menjadi sinyal elektrik ya. Nah, ini tentang akustik ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan akustik itu bisa juga ya, tapi kayaknya ini sudah di tag ya, yang KPL di BSN. Oke. Oke, ini juga sama ya, tentang MEMS. Ini untuk akselerometer ya. Jadi akselerometer itu sensor yang mengukur percepatan ya. Nah, di sini dipakai untuk alat bantu ya. Jadi alat bantu untuk kalibrasi ya. Nah, ini sepertinya sudah di tag juga dengan yang jadi sudah mulai dikerjakan sepertinya untuk yang KPL di BSN ya. Kemudian ini PID untuk meja datar. Nah, ini juga sama ya. Jadi meja datar atau landasan itu biasanya manual gitu ya, pakai skrup. Nah, ini misalnya pakai PID ya. Nah, ini menarik ya, karena pernah dilakukan oleh Pak Ajis, tapi dikembangkan lagi oleh Papera ya. Ini kalian bisa kalau tertarik dengan aplikasi ini nanti bisa juga memilih judul ini ya. Kemudian terakhir kita lihat yang ini tentang pengukuran kamera dengan metode Aruko ya. Nah, ini juga image processing ya. Nah, ini bisa kalian ini ya, Nah, ini implementasinya adalah untuk pengukuran objek ya, yang berukuran besar. Jadi untuk paket atau untuk logistik ya. Jadi itu sekilas tentang judul-judul proyek akhir yang sudah masuk ya dari dosen. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Atau ada tambahan dari Pak Supri, mangga Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa AKMED ini saya cermati juga menarik, banyak topik-topik yang memang mau tidak mau ini update dengan perkembangan metodologi instrumentasi. Jadi mungkin
dari saya hari ini Anda mencoba untuk mencermati paling enggak beberapa terminologi. Jadi misalkan Pak Dudi tadi menyampaikan yang pekerjaan dari Pak Vera tentang MEM itu jangan khawatir. Nanti kita akan juga support pengetahuan seperti itu kepada Anda. Kemudian juga ada beberapa yang banyak berhubungan dengan image processing, computer vision. Nah, jadi juga jadi pertimbangan juga bagi kami bersama tim dari dosen Akmed dan penambangan ITB agar Anda juga punya pengetahuan tambahan jika diperlukan, jadi dari pembimbing, dari koordinator, jika dipandang perlu, nanti kita bisa tambahkan pengetahuan-pengetahuan yang bisa membuat Anda bisa melaksanakan nanti tugas akhirnya menjadi lebih baik. Jadi kalau dari sisi topik, ini topik konkret yang memang juga masukan ya, ide-ide dari user yang baik dari lembaga pemerintahan maupun beberapa partner-partner industri yang terkait itu gitu. Jadi misalkan tadi yang tekstil gitu, saya bisa cerita detail gitu. Saya juga punya penelitian bersama dosen akademi tekstil. Jadi memang permasalahan tekstil juga banyak yang berhubungan dengan instrumentasi. Jadi tadi ide dari Pak Budi Asri gitu. Jadi istilahnya Anda cermati dulu, mungkin banyak hal yang Anda sedikit apa gitu, tapi disitulah yang menurut saya jadi menarik. Jadi kalau Anda bisa lalui proses ini, maka Anda menjadi salah satu lulusan vokasi yang memang up to date ya, yang bisa memanfaatkan beragam teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan instrumen dari banyak aplikasi di sini. Jadi aplikasinya luas, jadi luar biasa, saya senang sekali. Jadi tantangannya adalah kalau kita bisa lalui, maka ini juga memberikan satu credit point penting ya bagi perkembangan Akmed. Jadi Anda juga bangga nanti kalau lulus sebagai alumni Akmed, karena Akmed menjadi salah satu institusi vokasi yang memang punya peran penting, kompetensi lulusannya juga makin diakui, sehingga mau tidak mau kalau ingin lebih bagus kita harus juga berani melangkah dengan tantangan yang lebih tinggi juga di situ. Jadi saya yakin beberapa waduh apa gitu, biasa gitu. Jadi namanya sesuatu yang baru itu seperti itu, dari mulai kaget, kemudian mulai ingin tahu, kemudian terakhir Anda bisa tersenyum. Nah, itulah yang paling penting proses perjalanan kita melatih Anda dalam tugas akhir sebagai salah satu kuliah yang harus dilalui ya untuk bisa menyelesaikan di program pendidikan Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Itu Pak Dudi dari saya untuk memberikan beberapa hal terkait tadi yang disampaikan ya di topik dari rekan-rekan dosen Akmed yang saya kira ini up to date sekali dengan perkembangan saat ini. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Pak. Untuk baik, mungkin Pak Gianto, jika ada tambahan Pak Gianto, mangga. Kalau terkait dengan materi mungkin sudah cukup. Pak Dudi dari Pak Supri. Mungkin terkait dengan kelompok, mungkin Pak Dudi ya, ini kemungkinan belum dibagi kelompoknya ya Pak Dudi ya? Belum. Ya, mungkin sambil Jadi, menunggu teman-teman nih, sambil menunggu kelompoknya nanti terbentuk ya, nanti rekan-rekan teman-teman ini bisa membaca-baca dulu ya, nanti dengan materi-materi yang akan di-share oleh Pak Dudi, nanti bisa mengenal pola-pola penulisannya seperti apa, pola-pola tahapan penelitiannya seperti apa dari beberapa rancangan yang sudah disusun oleh para dosen. Kalau mereka punya akses tugas akhir yang sebelumnya nggak Pak Dudi? oh enggak sih kayaknya Pak Belum Gianto. ada perpustakaannya ya? Oh, ya. Belum ada Belum perpustakaan ya. virtualnya ini, yang digitalnya Iya. jadi Mungkin persiapan. ya kalau sementara ini mungkin mereka bisa secara pribadi aja Pak ya ke kelasnya itu. Oh betul. Ya mungkin itu aja Pak Dudi ya. Mungkin nanti saya minta Pak Gianto untuk mengumpulkan seluruh ini ya Pak Gianto ya, judul tugas akhir yang sudah usulan judul tugas akhir yang sudah masuk nanti dikumpulkan dalam satu file mungkin ya Pak Gianto ya. Iya. Nanti kita upload di ini di Kudagang mungkin supaya mahasiswa bisa lihat-lihat yang lebih detailnya. Oke, baik Pak. Mungkin gitu ya Pak Gianto ya. Iya, mohon Pak Dudi. Iya.
Atau mungkin Pak Naren nih, mungkin ada tambahan Pak Naren, mangga. Ya, ini juga Bu Nela siapa yang mau sekolah, jadi saya juga minta Pak Naren untuk menemani koordinator ya di tugas akhir ini tahun ini. Pak Betul, Dudi. betul Pak. Iya, iya Pak Dudi, Pak Supri, Pak Gianto, nuhun. Kalau dari saya sih tadi lihat topiknya, tadi punten telat sebentar. Topiknya sih relevan sekali ya, lebih banyak bahkan real begitu ya, permasalahan real. Jadi memang pesannya buat teman-teman Akmed ini dipilih saja, karena saya rasa sih bobot-bobotnya udah bagus-bagus sih, dan juga nampaknya nanti seru ya, bisa terjun ke masalah real yang dibutuhkan sama industri gitu. Nah, jadi dipilih dengan baik dan nanti dikerjakan dengan baik juga, jangan hilang-hilang gitu ya. Nggak tahu tak sama nggak suka ada yang hilang-hilang. Iya Pak Naren, dengan tahun kemarin gitu Pak ya. Kalau ada masalah mah cerita aja sama dosen pembimbing ya, jangan malu-malu gitu. Pasti dikasih waktu kok. Betul Pak Naren. Iya gitu Pak Dudi, Pak Gianto, Pak Supri, dari saya masih Iya, gitu. atur nuhun Pak Naren. Mungkin dari mahasiswa, kalau misalnya ada pertanyaan, mangga. Izin Pak, Mangga. Bapak saya lihat di Kudagang belum ada absen ya hari ini, maaf. Oh, belum ada form absennya ya? Iya, Oke, nanti saya buatkan ya. Karena tadi nggak keburu. Tapi nanti saya bikin waktunya panjang lah untuk hari ini, nggak apa-apa ya. Mungkin sampai jam 11 atau jam 1 ya. siap Pak, terima kasih. Oke, ada lagi mangga mahasiswanya? Bertanya Pak. Mangga. Girza ini? Ini kan, iya Pak. Hah? Iya Pak. Oke, silakan Girza, gimana? Ini kan udah ditayangin kan Pak, ini tadi itunya. Usulan judul dari Bapak Ibu dosen. Semisal kan kami mahasiswa kan juga ada usulan sendiri, ada ide sendiri untuk judul KPN, judul tugas akhirnya. Itu apakah ada Pak kemungkinan untuk mungkin bisa di ACC gitu, apalagi misalkan kalau judulnya itu di luar apa yang ditawarkan oleh baik itu tempat KPL maupun Bapak Ibu dosen, misalkan perkawinan antara meteorologi dengan mitigasi bencana misalkan, itu bagaimana? Perkawinan meteorologi dengan apa? Mitigasi bencana. Oke. Mungkin nanti setelah grupnya itu jelas, kemudian nanti juga kelihatannya pembimbingnya siapa. Mungkin dengan judul yang awal dari dosen, mungkin nanti bisa diskusi dengan pembimbing nanti, apakah judulnya mau yang awal atau nanti mau disesuaikan lagi atau gimana gitu. Jadi nanti sebetulnya wewenangnya ada di dosen pembimbing nanti ya. Jadi mungkin nanti dosen pembimbing dengan koordinator akan melihat lagi judulnya, apakah nanti bisa dikerjakan di tugas akhir atau tidak gitu. Nanti mungkin mahasiswa bisa mengusulkan itu lewat dosen pembimbing ya. Ya mungkin sementara ini existing-nya masih dosen pembimbing KPL, tapi bukan berarti nanti pembimbing tugas akhir juga sama dengan KPL gitu. Jadi masih ada kemungkinan berubah juga ya. Jadi tapi sementara existing-nya dengan dosen pembimbing KPL dulu mungkin bisa ini ya. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya lagi Pak. Mangga. Kan untuk kami yang di UPT Meteorologi KPB itu ada usulan dari KPL ya Pak, berkenaan dengan data logger pengukuran suhu di chamber kabin penyempatan anak timbangan di standar gitu ya Pak. Nah itu tuh kayak kami kan kayak udah dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama gitu. Nanti ada kemungkinan bakal berubah lagi atau tidak Pak? Atau nanti misalnya bakal judul yang diusulkan itu ada kemungkinan tidak dipakai atau gimana Pak? Terima kasih. Judul yang mana? Yang dari mahasiswa atau bagaimana nih? Tadi deh. Dari tempat KPL Pak.
Oh, iya nanti paling nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing sih. Jadi mungkin untuk yang kasus tertentu yang tempat KPL-nya sudah intens, sudah komunikasi dengan dosen pembimbing KPL dan kelihatannya relevan dengan tugas akhir, ya bisa saja nanti di ACC gitu. Seperti yang kasusnya di BSN, tapi itu juga belum resmi ya. Jadi mungkin saya juga masih harus konfirmasi lagi, mungkin koordinator dengan Pak Pera ya. Karena nanti keputusan finalnya kita akan dapatkan setelah ada rapat dengan dosen pembimbing dan koordinator ya. Jadi itu mungkin ya. Jadi kita tunggu aja mungkin 1 atau 2 minggu ini, mudah-mudahan nanti kalian mulai ada kejelasan gitu ya. Jadi mau kemana gitu ya. Tetapi setidaknya untuk minggu ini kita sudah punya ancer-ancer atau kira-kira judul tugas akhirnya seperti apa ya. Jadi itu yang penting. Jadi itu sebagai informasi awal buat kalian. Ya mungkin misalnya untuk yang pembimbing KPL-nya Pak Pera mungkin bisa lihat, oh ini kemungkinan judulnya ini, kemudian yang saya gitu. Tetapi itu juga belum final ya. Jadi masih mungkin nanti berubah gitu ya. Jadi kita tunggu saja nanti keputusannya, kesepakatannya seperti apa, karena memang distribusi judul dari setiap dosen juga berbeda gitu ya, ada yang banyak, ada yang sedikit, dan itu juga nanti bisa saja dengan KPL itu berbeda gitu ya. Nah itu nanti akan dirapatkan di tingkat koordinator nanti ya. Jadi kalian jangan khawatir, mungkin tentang ini, karena nanti minggu depan juga misalnya sudah mulai terbentuk grup-grupnya, itu discussion-nya itu masih terbuka ya, gimana-gimananya, karena nanti yang akan menjalani adalah dosen pembimbing dan kalian gitu ya. Jadi memang nanti benar-benar mencari formulasi yang terbaik sehingga judul tugas akhir ini bisa kita selesaikan di jadwal yang sudah ditentukan ya. Jadi itu yang paling penting ya. Ada lagi mangga? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Ada tambahan mungkin dari Pak Supri atau Pak Naren? Dari saya cukup lah, Pak. Kita juga rencana habis ini ada pertemuan sebentar, Pak. Oh betul. Paralel terus. Nah, ya. Betul. Iya, mungkin Pak Gianto, maka kalau ada tambahan lagi, Pak. Cukup, Pak Dudi. Oke, nanti saya akan kasih datanya ya, Pak Gianto ya, saya email mungkin. Oke, iya. Ya, Pak. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya, pertemuannya ya. Mungkin dimohon semua on cam dulu. Kita ini untuk dokumentasi. Ya kita berdoalah mudah-mudahan yang terbaik untuk kalian, jadi cepat juga penentuannya. Tetapi ya kalian jangan terlalu terburu-buru untuk bakal kemana karena memang ya prosesnya bertahap gitu ya. Oke. Oke, Firanda, oke. Siti Solihat, Safira, Rahma, Anissa Lutfi, Sundia, Dewi, oke. 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 Oke, selesai ya. Sip, oke.
begitu Pak Supri untuk kuliah hari ini cukup ya Pak. Kita pindah Zoom berarti Pak ya. Siap Pak. Ya, Jadi, terima Pak, kasih. jadi Zoom-nya yang Iya Pak, nanti saya akan Oke, siapkan saya tunggu. sekarang. Ya. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir, kemudian juga kepada Pak Supri, Pak Gianto, juga kepada Pak Naren. Oke, mudah-mudahan tugas akhir kita tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.